bukan simbol ya. Jadi 1/X itu satu itu ahad ya, ahadnya Allah Subhanahu wa taala. Terus X itu adalah kita sebagai variabel. Variabel itu kan namanya manusia berubah-ubah gitu kan, ya walaupun juga berubah-ubah gitu. Kadang iya, kadang enggak, kadang naik, kadang turun gitu. Nah, seperti kata Rasulullah kan iman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hai teman-teman semua, kembali bersama aku Neneng dari rumah aja. Kali ini ini kedua kalinya bersama dengan Teteh Suci Fitriani. Kita mau ngapain sih? Ya sharing aja lah, sharing tentang segala macam yang berkaitan dengan matematika dan pemaknaan kita lah terhadap hidup gitu ya. Kan gini, kalau di luar sana tuh banyak, maksudnya gini, di luar sana kan banyak banget gitu ya kajian-kajian gitu ya tentang khusus ilmu matematikanya begitu kan. Tapi jarang kita bicara tentang filosofi dari sudut pandang kita sebagai pribadi gitu. Filosofi dari pandangan kita sebagai manusia begitu. Yang sangat akhirnya ya dan itu kan nggak semua hikmah, nggak semua ilham itu diperoleh oleh semua orang. Jadi alangkah baik sekali kalau misalnya kita mendapatkan sebuah kebaikan atau ilham gitu ya tentang ilmu, maka sayang banget kalau hanya kita yang menikmatinya, begitu kan? Gitu ya Teh ya, gitu kan Teh? Iya begitulah. Oke deh. Nah jadi kita tinggal gimana Teh Uci baru nyampe di mana ini, penemuannya tuh di mana ini, coba gimana diceritakan dulu. Diceritakan dulu nih, ngobrolin limit ini. Gimana nih? Apa dari pengalaman apa gimana? Atau mungkin dari apa gitu, silahkan. Monggo. Iya. Ya, bismillah ya Teh ya. Ini mau sharing aja mungkin ya. Jadi memang kan bukan kebanyakan ya, ada beberapa sering terdengar gitu kan bahwa ilmu eksak itu memang identiknya jauh dari nilai-nilai ilahiyah gitu ya, jauh dari nilai-nilai agama gitu, seolah-olah orang termasuk mungkin saya sendiri dulu merasakan hal itu gitu. Jadi setelah kita tafakur gitu terus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ternyata ada beberapa ilmu khususnya saya mungkin karena saya di bidang matematika, jadi ternyata ada bab matematika yang itu justru bukan implementasi apa namanya ya ini apa penemuan kali ya, pengejawantahan dari iya mungkin ya, tapi saya bukan penemu yang pertama, mungkinnya kesekian kali. Ya maksudnya jadi, penemuan untuk diri sendiri lah gitu kan, setiap orang adalah peneliti. Ya, jadi kan? Dari saya menemukan bahwa ternyata ada satu teori yang memang itu justru nilai ilahiyahnya kental banget di situ gitu. Ya teringat dulu waktu kuliah gitu kan, ada seorang kakak kelas yang menyebutkan bahwa suatu teori limit itu ini langsung ke teori aja nih. Ya langsung aja biar nggak kemana-mana. Iya, jadi ada mau ditulis-tulis di situ juga boleh, itu udah siapin spidol kayaknya. Nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Iya, karena ibu guru. Ibu guru kayaknya nggak enak banget gitu. Nggak apa-apa. Iya, jadi dulu kalau yang SMA gitu kan, dari pelajaran SMA itu mungkin sudah tahu ya tentang teori limit gitu kan, limit atau disingkat jadi limit gitu. Nah ternyata kan limit itu lebih ke
nggak kelihatan ya. Oh ya, agak silau, agak silau. Iya, iya. Ya, limit itu ternyata kan proses pendekatan ya, mendekati gitu. Jadi tidak pelak langsung tapi lebih ke pendekatan. Nah, ternyata ada suatu operasi di dalam limit itu yang kalau itu dimasukkan variabelnya itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Salah satunya itu mungkin saya pendekatannya dari angka 0 dulu ya Teh ya. Angka 0 angka atau bilangan gitu. 0 itu kan kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu sesuatu yang tidak ada nilainya gitu ya. Terus suatu bilangan kalau dikalikan dengan 0 maka dia hasilnya akan menjadi 0 juga gitu. Terus kalau sesuatu dikurangi 0 maka akan menjadi bilangan itu sendiri, atau misalnya sesuatu bilangan ditambah 0 dia juga akan menjadi bilangan itu sendiri. Jadi 0 itu nyaris tidak berpengaruh sama sekali gitu dalam beberapa operasi. Tapi ternyata di dalam operasi limit X menuju 0. Nah, operasinya itu khusus 1/X ya. 1/X itu akan menghasilkan sesuatu yang tak terhingga gitu. Nah, ini sangat-sangat menarik sekali. Mungkin dulu baru hanya sekedar baca ini aja gitu. Tapi ternyata setelah melewati beberapa fase kehidupan dan dikaitkan dengan ayat-ayat Quran gitu, ternyata memang subhanallah teori ini sangat menjadikan, termasuk saya sendiri, itu menjadi motivasi yang sangat luar biasa gitu. Kalau misalnya bukan simbol ya, jadi 1/X itu ahad ya, ahadnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus X itu adalah kita sebagai variabel. Variabel itu kan namanya manusia berubah-ubah gitu kan ya, walaupun juga berubah-ubah gitu. Kadang iya, kadang enggak, kadang naik, kadang turun gitu. Nah, seperti kata Rasulullah kan iman itu naik dan turun. Nah, operasinya itu limit X-nya itu variabelnya itu menuju 0 gitu. Nah, ternyata 0 di dalam operasi ini, kalau si variabel itu menuju 0, maka hasilnya itu akan menjadi sesuatu yang tak terhingga gitu. Di sisi yang lain 0 itu menyebabkan sesuatu yang tidak bermakna, tapi di operasi yang ini subhanallah 0 itu sangat luar biasa. Mungkin langsung ke aplikasi. Kalau saya sih menemukan operasi ini bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan hubungan kita dengan Rob gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Misal contoh yang pertama, misalnya kita dalam berdoa itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berdoa itu berdoalah dalam keadaan kita itu merendah gitu di hadapan Allah. Kan satu itu ahad Allah dan kita itu di bawah. Kita itu sebagai variabel itu X itu di bawah, dan kita itu harus mengenalkan diri gitu di hadapan Allah. Ketika kita berdoa tapi hati kita merasa kita itu mampu, maka itu hasilnya akan malah jadi sebaliknya gitu, malah jadi menuju 0 gitu, karena kita merasa kita sebagai variabel itu ada apa-apanya gitu selain kekuatan Allah gitu. Nah, tapi ketika seorang hamba, yaitu kita sebagai X, terus kita mengenalkan diri benar-benar yang ngerasa kita tuh nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, di sisi Allah, malah justru itu yang akan mendatangkan pertolongan Allah yang sangat luar biasa. Di dalam Quran mungkin ya, saya bukan ahli sih ya, tapi ini mengambil hikmah aja. Quran surat Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Dan seterusnya di situ kata Allah, maka beristighfarlah, bertobat, meminta ampun kepada Allah. Maka Allah justru dari mengenalkan kita dengan dosa kita yang banyak, terus kita meminta ampun kepada Allah agar dosa kita nol, justru sama Allah akan dikasih rezeki yang begitu banyaknya. Di salah satunya kan diturunkannya hujan gitu kan, terus diberikannya keturunan, anak, terus mal juga, harta juga, perkebunan gitu. Nah, ini
menjadi suatu yang sangat bagi saya sendiri sih pengalaman pribadi gitu ya. Ya luar biasa sekali Allah itu gitu. Dan ini ternyata teori ini berhubungan sekali dengan itu. Terus di sisi lain mungkin aplikasi di dalam sujud ya. Ketika kita sujud itu kan subhana rabbiyal a'la gitu. Nah kita menempelkan apa ini jidat. Namanya apa sih? Jidat. Kening. Yeah. Kening. Menempelkan Jidat kening kita itu bahasa gaul. Iya. Jidat Terus aja. Iya. Menempelkan rata dengan tanah dan Allah itu yang maha tinggi gitu. Kita itu nol, kita itu tidak ada apa-apa. Justru kata Rasulullah banyaklah bersujud, maka disitulah doa akan dikabul gitu. Ini kan sesuatu yang sangat tak terhingga dan apa namanya ketika kita merasa diri kita rendah di hadapan Allah nggak ada apa-apanya, malah Allah akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Ada lagi keutamaan beristighfar gitu kan, Rasulullah bersabda bahwa siapa yang beristighfar maka dia akan diberikan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi subhanallah ini limit 1/x itu ya mungkin nanti sebenarnya ini lagi-lagi ditulis ya tapi masih banyak yang harus direvisi. Jadi ya ini garis besarnya aja dulu gitu. Ya terus dari beberapa aplikasi. Iya. Terus gimana? Ya enggak. Berarti kan mungkin kalau boleh Teteh tangkap ya maksudnya. Jadi kadang-kadang kita mempelajari sesuatu kan, limit X menuju 0, nilai, sebenarnya kan itu yang dicari nilai ya. Nilai limit X menuju 0 dari 1/x itu kan berapa gitu. Dan ternyata dia adalah menuju tak hingga, artinya menuju tak hingga karena pembaginya semakin kecil, otomatis itunya juga semakin besar begitu ya. Nah, kalau dulu mungkin kan kita refleksinya kan ya udah aja limit apa sih gitu kan ya, liar pisan TTH limit, orang belajar limit gitu. Padahal sebenarnya kan ada begitu banyak hal di muka bumi ini di dalam peristiwa gitu ya kita sehari-hari, terutama terkaitan dengan apa yang terjadi yang menimpa kita loh terutama ya, misalnya limit gitu. Limit itu sesuatu yang kita ingin tuju gitu kan, tapi dia tidak pernah sampai misalnya, dan banyak kan gitu harapan kita yang banyak hampir kita raih lalu tidak bisa kita dapatkan. Artinya ada sesuatu apa sih namanya, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menentukan dia atau sampai atau tidak kan gitu ya. Dan limit manusia kan ada pada usaha gitu kan, gitu ya. Jadi nah, jadi ini ilmu baru, terima kasih banyak gitu. Jadi artinya dalam hal kita sebagai hamba, kita sebagai manusia yang tahulah kita juga lemah, udah gitu jumlah kita tuh kan banyak banget di muka bumi ini kan gitu, dan kita tuh banyak yang tidak berkuasa atas diri kita ya, maksudnya kadang sama perasaan aja kan kita nggak berkuasa gitu ya sama diri kita, sama pikiran kita pun nggak berkuasa gitu kan, jadi kan pasti ada kekuatan lain yang menguasai diri kita kan gitu lah, cuman masalahnya seberapa besar nih gitu ya yang mempengaruhi kita tuh, apakah sisi ini apa sisi yang mana gitu kan. Jadi nah mungkin ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa banyak ya hal yang harusnya menjadi pemaknaan bagi kita. Kita sudah usianya sudah cukup matang begitu. Jangan sampai hidup kita ini dari tahun ke tahun tuh kok gitu-gitu aja. Menjalani hari hanya sekedar menjalani aja kan. Tapi tidak ada yang berubah gitu loh, dari cara pikir kita, dari cara pandang kita, gitu kan. Nah, ini menarik kan 1/x, mungkin satu tadi ya, kalau aku tangkap kan tetap satu dari segi penghambaan ya. Doa itu kan bagian daripada harapan. Ya kan? Satu dari segi penghambaan. Jadi semakin kita ini merasa sebagai seorang hamba yang tidak ada apa-apanya, gitu kan. Ya sebenarnya nanti akan kita dapatkan kejutan-kejutan gitu ya, kejutan-kejutan yang luar biasa dari yang maha mengatur gitu ya. Terus yang kedua tadi dari segi doa ya, kalau kita menghaturkan doa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kan. Jadi gini, yang pertama kan kehambaan itu tidak hanya sekedar perasaan kan, Ci. Perasaan sebagai seorang hamba, tapi juga apa?
ya kita memang ya pikirannya juga kita pikiran, perkataan dan perasaan gitu kan jadi harus sinkron gitu, disinkronkan. Manusia itu kadang-kadang masalahnya tuh kan nggak sinkron, Ci. Jadi perasaannya sih udah saya suka ngerasa saya tahu gitu. Malu ya Allah padaku, tapi pikirannya kan kadang-kadang suka kadit-kadit gitunya. Suka Gitu. mengatur Belum lagi sendiri, suka ngatur. iya, belum lagi kalau ngomong gitu kan, udah ngomong. Gitu. Iya gitu kan. Nah itu kan bagian juga PR kita mungkin nanti di kajian selanjutnya lah tentang itu sinkronisasi antara sinergi ya, sinergi antara. Tapi kayaknya mungkin jadi kebuka lagi gembok-gemboknya gitu. Ya mungkin ada juga rumus di matematika kan, siapa tahu gitu ada kuncinya di matematika yang membuka gitu bahwa kita apa ya lagi teh. gitu. ada sisi yang bisa ekivalen gitu kan. Kayak kiri kanan kata ekivalen. Nah, terus terkait dengan tadi apa? Berarti apa, Ci? Terkait dengan beristighfar ya. Berarti menarik juga nih tadi yang aku tangkap dari Uci itu kan berarti ada 3 hal, perasaan, pikiran tentang seorang hamba yang harus nol gitu ya. Terus yang kedua tentang doa gitu ya, ya sebaik-baiknya kita tuh kening aja udah dinolkan kan, kita permukaan bumi itu kalau laut, permukaan laut nol ketinggian ya kan gitu kan. Jadi kalau kita jidat kita menuju gitu posisi nol gitu kan. Nah jangan sampai kita hati kita, pikiran kita masih di ketinggian ribuan kilometer di atas. Iya, betul. Nah terus terkait dengan istighfar bisa di explain lagi nggak? Maksudnya istighfar itu kan berarti, oh iya. Iya tuh kan. Ada, ini yang ketiga dan keempat kan? Nggak apa-apa. Tak mau ikutan. Ayah. Tuh, keponya tinggi nih. Iya teh, jadi sebentar. Ini kita aja nggak kelihatan. Subhanallah. Nggak apa-apa mau ikutan. Iya. Istighfar ya, tentang istighfar. Ya berarti kan? Iya teh, jadi kan memang tadi, iya gimana? Ya maksudnya jadi dari kan istighfar itu merasa laku ya. Apa nih? Ya, maksudnya kan gini. Nggak, maksudnya kan gini, berarti kalau istighfar tuh dalam rangka, mungkin kita tujuannya bukan tak terhingga mau nyari apa-apa ya, tetapi sebuah pengakuan dosa, ibarat kata ya, kalau kata umumnya mah kan, mengakui dirinya salah gitu, itu sama mungkin bisa di ini lagi nggak, maksudnya di explore lebih jauh gitu. Jadi X itu kan di sini variabel menuju ya, jadi bukan ya kita yang namanya manusia kata Allah juga kan tempatnya salah gitu. Jadi kayaknya kalau untuk harus nol kita juga wallahu alam gitu ya teh ya, karena kan manusia itu kadang-kadang pagi taat gitu, siang udah lupa lagi gitu. Makanya di sini tugasnya kita menuju gitu. Menuju itu ya ada proses ikhtiar di situ gitu. Artinya justru itu yang dinilai oleh Allah. Seperti ada di dalam hadis sahih itu kan ya, ada kisah seorang yang pembunuh itu ya. Yang pembunuh ngebunuh 99 terus dia datanglah ke seorang yang alim, terus malah dikatakan engkau tidak akan diampuni, akhirnya dibunuh lah ya, itu jadi genap 100. Nah akhirnya datang lagi kalimat yang lain, terus di situ disebutkan hijrahlah, engkau pergilah ke suatu tempat, di sana orang-orangnya orang-orang yang soleh. Ternyata kan di jalan meninggal, terus ya singkat cerita gitu mendapatkan maghfirah Allah gitu, mendapatkan rahmat Allah. Artinya di sini ada proses gitu, bukan kita harus nol, karena manusia itu kan ya kalau untuk nol Allah alam gitu ya teh. Ya mungkin disitulah keagungan Allah, ketika bisa jadi kalau kita bisa nol, bisa jadi kita juga malah jadi sombong lagi gitu, karena kita merasa udah nggak ada dosa gitu. Nah aplikasi limit 1/X ini ya justru kita proses
menuju nol. Nah, seperti misalnya kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau pergi dari umatnya, terus ditelan ikan hiu, ikan paus, gitu. Apa yang beliau doakan? Ternyata bukan, ya Allah keluarkanlah aku dari perut ikan ini, gitu kan, tidak begitu, tapi mengakui dosa beliau, mengakui la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, gitu. Akhirnya sampai itulah yang mengeluarkan beliau dari ikan hiu, ikan paus yang besar, gitu. Nah, padahal beliau seorang nabi, gitu ya, di seorang nabi, masya Allah dijamin masuk surga, gitu. Nah, mungkin itulah menujunya tuh mungkin di situ teh. Jadi Ya, siapapun kita, apalagi kita, gitu, apalagi kita, kita berusaha untuk menolakkan diri kita dari ini. Menolakkan di sini maksudnya bukan yang sifatnya potensi duniawi, tapi lebih ke penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, gitu. Seperti ujub, terus ngerasa diri kita mungkin penyakit yang nggak kerasa itu tidak bisa sekarang. Bentar deh. Ya. Tolong dong. Ya. Ayah. Oke. Ayahnya. Ya, sebentar deh. Iya, jadi ya seperti gini kan, ini kan ini kan Allah juga yang menghendaki. Ini udah langsung dipraktekkan itu. Ya, jadi ya. Justru, ya. Ya, justru yang saya rasakan itu, ketika kita merasa diri kita mampu dalam hal sekecil apapun, gitu, Allah itu akan menampakkan bahwa misalnya nih kita lagi mikirin apa gitu, terus kejedot gitu kan, kejedot pintu lah, atau misalnya kesandung atau apa gitu. Jadi ya kita itu benar-benar yang dalam hal sifatnya hidup gitu. Memang ya, betul. nggak bisa melakukan apa tanpa Allah gitu. Ya, Begitu, ya artinya ya betul, ya artinya begini. Kalau kita maknai kita adalah sebuah variabel gitu ya, kalau kita memaknai bahwa sebenarnya hidup kita tuh juga akan berakhir dan semua orang juga hidupnya berakhir gitu, bahkan dari sejak zaman dahulu kala manusia pertama diciptakan dan sampai sekarang sebenarnya kita sama semuanya manusia begitu kan. Yang membedakan itu kan bukan soal kita berlomba-lomba ingin berbangga-bangga nanti kita masuk surga kan, tapi hakikatnya adalah kita ini memperjalankan diri kita ini di muka bumi ini kan, bagaimana akal pikiran kita, perasaan kita, dan perbuatan kita ini bisa menyelaraskan diri sebagaimana Allah maksudkan kita diciptakan kan gitu. Hanya sebagai tanda-tanda dari kebesarannya kan begitu. Nah, jadi artinya ada hal yang harus senantiasa kita refleksikan kan gitu ya. Jadi kita bukan berarti tidak mungkin kita tidak punya salah gitu ya. Bahkan dosa-dosa kaum terdahulu kan sudah sangat jelas juga gitu ya. Mereka juga sama gitu ya, yang bermaksiat-maksiat gitu dari zaman bahula oke kan gitu kan. Jadi bukan berarti kita ini berislam lalu kemudian kita berhijrah gitu, bukan berarti hijrah itu satu titik dan berhenti, tetapi justru hijrah itu adalah setiap hari, setiap detik yang harus kita dan harus kita perjalani terus-menerus gitu. Tidak hanya sekedar kita menghilangkan dosa gitu kan, tidak mungkin kita ini tidak berdosa karena customnya manusia tuh ya salah aja gitu terus-menerus kayaknya ya. Apalagi kalau ngikutin kata hati, ngikutin hawa nafsu gitu kan. Jadi nah cuman mungkin ini kali ya Ci, dari segi beristighfarnya ya. Jadi bagaimana tadi Uci kutip tentang surat Nuh ya kalau nggak salah ya, fakultus taghfiru robbakum gitu ya, innahu kana ghafara. Jadi artinya apa? Allah tuh bahkan menyuruh kita itu untuk beristighfar tuh sebenarnya gitu. Limit menuju nol tuh sudah jadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, karena di dalam ayat itulah kan sudah jelas, clear banget bahwa kamu tuh harus istighfar. Padahal kita ibarat kata, apa sih dosa saya gitu kan? Kan semua orang beda-beda gitu kan. Ada yang udah dosanya berat gitu. Ada yang dia itu baru lahir, tapi kan Allah sudah kenalkan ayat itu gitu ibaratnya. Yang belum punya dosa, anak-anak kecil sudah diperkenalkan ayat itu. Kan kalau dipikir logika, apa salah saya gitu kan? Kenapa saya harus beristighfar gitu kan? Nah artinya
limit menuju X menuju 1/X, X menuju 0 itu sebenarnya itu bagian juga ternyata perintah Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita tuh sampai pada pencapaian gitu kan. Yang kalau dalam bahasa matematika itu tak terhingga, begitu kan? Enggak, iya. Betul, sudah terwakili. Artinya apa ya? Gini kan kalau kita berdosa mah otomatis ya tinggal kan justru ya bukan soal berdosanya tapi kan fakul terus tagfiru gitu kan. Dan beristighfar kan bukan soal astagfirullahaladzim gitu kan, masa gitu doang astagfirullahaladzim tapi kan marahin anak astagfirullahaladzim. Iya, tapi nggak apa-apa sih, itu mending daripada gitu kan. Daripada ngupahan, namanya ngupahan. Nggak, tinggal ditingkatkan pemaknaannya gitu loh. Iya, betul, jadi latihan awal nggak apa-apa gitu dulu kan. Proses. Iya, proses. Iya, gitu. Nah, tapi terus kemarin ada Teteh lihat tuh Uci bikin 1/X gitu. Yang banyak tuh kan 1/X itu ditambahin apa ditambah apa dikurang? Yang kemarin Uci tulis ya 1/X kali apa tambah sih itu? Tambah ya? Yang mana ya? Yang di note. Oh enggak, belum. Ya udahlah, nggak usah sampai situ nanti lah, dibahas nanti lah ya. Ya mungkin gini deh, ini juga sebenarnya kan ada negasinya kan. Kalau ada suatu pernyataan harus ada negasinya, itu akan membuktikan bahwa pernyataan itu bisa kita aplikasikan gitu. Nah, kita balik limit X menuju X-nya tuh variabelnya tak hingga. Nah, itu 1/X itu malah jadi 0 gitu. Nah, ini kalau kita aplikasikan dalam tadi ya teori yang bukan teori, tadi ayat tadi fakultas tafiru, ketika kita merasa ketika sujud kita malah merasa saya kan soleh, saya kan misalnya saya kan bisa ini loh. Tapi kita sujud justru itu akan menghasilkan sesuatu yang malah nothing gitu. Maka Allah nggak mau gitu nolong kita, bukan nggak mau ya, maksudnya dia akan menunda pertolongan Allah kepada kita gitu, karena kita merasa lebih tahu dari Allah gitu. Misalnya contoh seperti Firaun gitu kan, Qarun gitu, ketika mereka merasa diri mereka mampu, bisa, bahkan alhamdulillah ya lebih hebat dari Allah, ya lihat kesudahannya gitu, kesudahannya ya sudah diperlihatkan kepada kita. Nah, itu mungkin negasinya ya, agar kita bisa tahu, oh iya ya, benar gitu. Ya bisa, jadi ini limit 1/X menuju hingga itu ya memang Muslim juga yang menemukannya. Ya. Oh, belum dicari itu siapa sih namanya, Limit apa siapa? Yang ada ini pemain game Guess No Limit. Kalau zaman sekarang. Ya. Oke, gitu, terima kasih banyak loh ya. Ini sharing menarik ya terkait dengan matematik ya terutama ya. Jadi don't judge the book by the cover gitu, artinya bukan soal status dia ini Islami atau tidak Islami gitu kan, tapi sebenarnya kita bisa menemukan hikmah di setiap hal yang ada dan muncul, atau bahkan apalagi ilmu pengetahuan di depan kita gitu ya. Itu ya. Itu kayaknya juga harus jadi misi suci kita, Ci. Misi suci. Iya, amin. Ya, untuk terus apa ya? Untuk terus mengembangkan gitu ya, pemaknaan gitu, karena terlalu sayang kalau hanya kita gitu, hanya aku saja yang di-sharing. Oleh karenanya ini sebuah hal yang baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Kita tidak usah menilai apa ya berapanya atau bagaimananya, tapi hakikatnya kita bisa melakukan sesuatu, karena amal sedekah yang paling sulit, yang paling berat, yang paling tinggi itu adalah merubah cara pikir orang lain. Itu kan yang paling tinggi gitu, karena kalau kita memberi hanya sekedar uang kan itu uang langsung dimakan selesai habis gitu, tapi kalau cara pandang yang berubah gitu ya, pencerahan yang diberikan, dia akan merubah orang itu terus-menerus, itu pahalanya kan terus gitu kan, itu seperti MLM gitu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak sharingnya lah ya. Kartesius nih teh. Oh, kau luar biasa. Oke, yang kemarin itu ya, yang kuadran belum. Iya. Itu soalnya perkalian ya. Mudah-mudahan. Apaan? Mudah-mudahan. Terima kasih banyak.
waktunya. Mudah-mudahan keluarganya juga sehat Uci Sama-sama. semuanya. Amin, Teteh juga. Doakan tetap mudah-mudahan kita selalu Kangen nih, kangen.